Terima kasih atas kultum yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Arsyad. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mengambil hikmah dari kultum tersebut. Baik, agenda tiap agenda telah kita lewati, dan sekarang kita sampai pada agenda inti, yaitu pemaparan materi oleh Profesor Dr. Ing Herman Sasongko. Namun untuk sesi ini yang menemani adalah moderator cantik dari Prodi Manajemen. Untuk Ma'rifatul Ulia, saya alihkan ke Marifatul Ulia ya. Untuk Baik, terima kasih Alia, Kak Dimas. saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Dimas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Ing Herman Sasongko beserta jajarannya, Bapak Wakil Rektor Profesor Cipto Hadi Sawardono, MEC, PhD, CPA, dan Direktorat Kemahasiswaan beserta alumni Ibu Puji Handayani, SSI, MSI, MSc beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen dan staf dari Universitas Internasional Semen Indonesia, serta rekan-rekan tema dan teman-teman yang saya cintai. Pada pagi hari ini, saya Mari Futurulia dari Program Studi Manajemen bertugas sebagai moderator pada acara Ramah Tama bersama Rektor dengan tema Melalui Silaturahmi Kita Bangun Persatuan dan Kesatuan. Mohon izin Pak Rektor. Saya Risa, Pak. Assalamualaikum. Ya, wah bagaimana nih Pak aktivitasnya di rumah? Lebaran kali ini agak sedikit berbeda Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sedikit cerita Lebaran di rumah Bapak bagaimana Pak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Baik. Alhamdulillah saudara sekalian, dimulai dari 2,5 bulan yang lalu, semua perilaku hidup kita ini diubah drastis oleh sebuah tarbiyah spiritual sebenarnya. Sebab siapa yang tidak tahan dalam ujian ini, ujian tarbiyah itu pasti akan mengalami stres. Pasti. Tapi dengan sebuah kesadaran yang penuh, kami taati semua SOP atau sebuah tatanan kesehatan yang digariskan untuk social distancing, physical distancing, ya, di depan rumah, lalu ada tempat cuci tangan, ya, setiap hari saya selalu semprot disinfektan di seluruh penjuru rumah, ya. Untungnya saya ini diselamatkan oleh sebuah kesenangan, yaitu hobi, ya. Hobi saya belajar tentu saja, terus belajar untuk membangun ulang sesuatu yang sudah ketinggalan dengan ilmu pengetahuan yang baru. Hobi saya yang lain adalah memelihara perkutut. Jadi kalau pagi itu sambil olahraga, panasnya saya dapat, perkututnya juga dapat, membersihkan kurungannya, menjemurnya, ya. Oke. Saya bukan pemula dalam memelihara perkutut, oleh karena itu tidak memelihara perkutut Bangkok, tapi perkutut lokal yang suaranya itu suara alami, gitu. Ada bermacam-macam suara alami perkutut saya. Oke. Rumah saya ini menjadi sebuah kesenangan. Nah, ini studio musik saya yang saya pakai online. Juga studio kuliah saya. Loh, ini saudara lihat. Ini, ya. Ini saya tinggalannya anak ini. Kamarnya nduk. Anak saya satu. Ya, ahli mesin pesawat terbang juga. Lulusan dari Eropa. Perempuan. Ya, dia ada di Garuda sekarang. Tapi juga work from home. Semuanya begitu. Dan kemarin bersama-sama kami melakukan silaturahim Idul Fitri online, gitu ya, semua keluarga. Oh ya, saya lupa, pada saat Pak Asyad, pada saat malam takbir setelah Isya, saya ini di sini juga mimpin.
pemimpin informal, ya. Saya serukan di WA grup RW, semua kaum muslimin keluarkan sound system Anda di teras rumah, setel. Kalau mau takbir sendiri, takbir sendiri. Kalau mau setel YouTube dari ustadz-ustadz besar, disetel. Jadi RW itu ramai takbiran di depan rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, siarnya dapat. Oke, seperti itu. Satu lagi hobi saya itu adalah mengkoleksi benda pusaka. Keris tombak saya itu sekitar 250. Oke, bagus-bagus. Saya tidak suka mengkoleksi barang jelek. Jadi bagus. Minimum paling mudah adalah zaman Demak Bintor. Jadi yang setelahnya saya tidak suka karena tidak termasuk benda antik. Oke. Jadi seperti itu, saya rawat. Saya tidak mengkultuskan barang, tentu saja tidak, ya. Jadi. Ya, jadi tamu saya dari Jepang, dari Eropa, kalau mau lihat pusaka datang ke sini. Ya, saya ajari tata cara membuatnya, karena saya tahu ilmunya. Nah, jadi begitulah kesenangan di rumah. Saya ngajar di sini, ngajar S1, S2, S3, dari rumah. Tapi anak-anak lalu menjadi terlanjur merasa ruang jam kerja dosennya tidak terbatas. Hingga sore-sore menghubungi, ya, setelah Isya juga ngajak diskusi, karena terlanjur disambung diskusi online, gitu ya. Jadi makin membuat repot sebenarnya kerja di rumah buat guru-guru ini. Oke. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa sesuatu yang tidak bisa diperoleh saat offline, yaitu menanamkan sebuah keyakinan kebenaran keilmuan melalui pandangan mata dan intonasi gerak tubuh, hilang itu. Harus digantikan dengan ilustrasi gambar terkait keilmuan yang sangat sistematis dan sangat memberikan ilustratif yang baik. Itu membuat repot, membuat capek. Oke. Dan kamar ini banyak banyak apa ini? Materi-materi matematik ini. Ini materi matematik punya anak saya dulu. Jadi kalau saya agak lupa gitu tentang sebuah kasus termodinamik, saya buka banyak loh kalender semua itu. Intinya persamaan diferensial, ya. Baik. Seperti itu. Ini kerpeannya kalau mau ngajar. Terima kasih. Ya, saya silakan lanjut. Michael. Seru sekali Pak ya aktivitasnya di rumah. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih Pak, mau langsung membahas mengenai tema kita pada pagi hari ini. Kalau begitu langsung saja waktu dan tempat kepada Pak Rektor kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menggarisbawahi sebuah topik yang ingin saya sampaikan secara lesan. Saya main gitar juga tanpa partitur, ya. Saya lebih baik saya sampaikan lesan saja. Ini direkam bukan ya? Kalau direkam bisa menjadi bahan kajian. Ya Pak, direkam Pak. Ya, Pak. Oh baik. Baik. Saudara, mari kita bersama simak. Topik yang ingin saya bawakan adalah sinergi semangat kebaikan dalam ridho Allah. Gitu ya. Kata-katanya sambung menyambung menunjukkan semua kebersamaan kebaikan. Maksudnya itu.
Nah, kekuatan di UISI itu menurut evaluasi dan pandangan saya sebagai orang yang lama bekerja di dunia akademik, saya mulai bergabung betul di Indonesia itu tahun 98. Langsung menjadi pimpinan pasca sarjana di ITS setelah selesai sekolah dari Jerman. Kemudian 2 tahun menjadi 2 periode menjadi ketua jurusan teknik mesin di ITS. Nah, di antara menjadi ketua jurusan teknik mesin itu 2 periode saya menjabat Pak Rektor, mohon maaf, termute Pak mikrofonnya. saya ulangi lagi. Dari depan unmute ya. Oke, topik yang akan saya bawakan ini adalah sinergis semangat kebaikan di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semangat UISI yang sering saya teriakkan, spirit. Saya lupa belum teriak itu. Tolong dijawab bareng-bareng dengan mood ya. Nyalakan soundmu semua. Nyala, Pak. Coba. Baik. Oke. Beri nama anak itu doa. Ini. Sebentar ya. Ini loh, ikut aja. Ngerusui ya, tak tahu nih sih ya. Sebentar ya. Nakalku ini dulu. Oh, itu gantinya anak saya itu. Karena kucing kesayangannya. Dapat amanah untuk merawatnya saya. Alhamdulillah. Saudara, itulah semangat UISI yang telah bersinergi. Jadi UISI ini tumbuh berkembang bukan atas kemewahan fasilitasnya, bukan atas kecukupan keuangannya. Karena di tahun kedua setelah dia dibiayai oleh Semen Indonesia Group Corporation, itu bantuan keuangannya terlalu prematur untuk dihentikan. Universitas Telkom yang berusia sudah 30 tahun mendapatkan bantuan semacam itu selama 15 tahun dari Telkom. Universitas Pertamina hingga sekarang masih mendapatkan bantuan keuangan dari Pertamina. Oke, jadi apakah yang membuat UISI maju? Ada orang-orang dengan semangat kebaikan yang melakukan sinergi. Tanpa sinergi dengan mahasiswa, dengan semangat kebaikan, tidak bakal mungkin kuliah online ini bisa berlangsung dengan baik di UISI. Saya ingat betul, di akhir minggu kedua bulan Maret, semuanya menjadi berubah. Terakhir saya rapat itu adalah di tanggal 23 Maret. Rapat mengenai yudisium, spesial yudisium, untuk UISI dari mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah secara non-akademik. Juga ada akademiknya. Nah, itu adalah rapat terakhir yang offline. Nah, begitulah saudara sekalian yang kita sudah alami bersama di UISI. Apakah hasilnya? Saya ingin sampaikan kepada saudara, semua data ada, bahwa menurut jajak Treasure Study, kita 70% atau sekitar 60-70% lulusan UISI diterima bekerja dengan strata yang bagus,
dalam waktu tunggu kurang dari 3 bulan. Itu data yang tercermin dari jajak pendapat real di lapangan, namanya tracer study. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan peradaban universitas yang maju sudah kita lakukan bersama di UISI tanpa harus menunggu kampusnya menjadi kampus yang memadai untuk belajar. Bayangkan, persis seperti sejarah tumbuhnya ITB dan ITS dulu. Yang selalu saya katakan, di mana ruang senat mahasiswa ITS? Di situ. Tapi kalau nyari itu dalam 1 minggu, ruang itu ganti terus namanya. Kadang disebut ruang senat mahasiswa, kadang disebut ruang karambol, kadang-kadang disebut sebagai ruang yang lain, ruang yang lain dalam organisasi kemahasiswaan. Pokoknya dipakai gantian, nggak memadai. Saat itu ada di mana ruangnya ITS untuk berkuliah? Di mana-mana. Di Cokro Aminoto, di Baliwerti, ya, ada di Urip Sumoharjo. Oke, dan itu semua terpencar-pencar. Tapi yang paling penting, yang tidak ketinggalan dibangun saat itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Begitu selesai tahun 82 lewat 20 orang doktor datang dari Amerika dan Eropa. Dosen-dosen yang ada di ITS waktu itu. Nah, mulai. Oleh karena itu yang tidak boleh terlambat dari kita adalah pembangunan sumber daya manusia yang kalau disinergikan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Selain itu, data dari alumnis, mahasiswa sendiri sebelum dia lulus, sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Orang menjadi saling bertanya, universitas di mana ini? Yang menyabet prestasi lomba entrepreneur di IPB, IPB, UB, itu sarang macan untuk kemahasiswaan dan entrepreneur. Tapi kita memenangkan lomba entrepreneur nasional di IPB. Menjadi juara 4 ERP competition di Singapura. Singapura itu juragannya kegiatan bisnis. ERP itu urusan bisnis, enterprise resource planning. Tapi kita di mana? Kampus apa itu? Kampus universitas yang berani-beraninya menamakan diri internasional dalam kampus yang belum memadai itu menjadi juara 4. Kok juara 4, Pak? Iya, satu-satunya yang dari Indonesia yang juara 4. Yang masuk ke panggung juara. Oke, dan masih banyak lagi prestasi Anda sekalian. Sinergi sumber daya manusia dengan semangat kebaikan yang selalu mengharap keridhaan Allah. Ingat baik-baik, saya tadi sudah sampaikan 3 kali. Sandarkan selalu hidupmu dalam kasih sayang dan keridhaan Allah. Maka sesuatu yang tidak akan terduga seperti, oh ya saya lupa menyampaikan kepada saudara sekalian. Hari terakhir, semuanya offline, saya dapat giliran ceramah kuliah subuh di masjid di Rungkut. Bukan karena saya ustadz yang pandai agama, tetapi ini adalah masjid bagus. Masjid yang dalam 2 minggu sekali menghadirkan orang dari sisi ayat-ayat yang bukan makiyah. Ya, saya terangkan tentang alam semesta. Beberapa contoh hadirin yang hadir, saya tanyai. Dunia itu menurut Anda apa? Alam semesta. Ada yang mengatakan gini, bumi, bulan, dan matahari. Oke. Lalu saya sampaikan bahwa apakah sebuah gugus yang kita hidup di dalamnya dengan matahari kita itu galaksi, 5 galaksi kita, ya, galaksi kita.
Nah, itu 500 juta yang lain sistem matahari ada di alam semesta. Lalu Anda sekalian di mana? Nah, di akhir ceramah itu saya sampaikan, lain waktu di bulan-bulan depan, setelah saya bicara barang-barang yang besar di alam semesta ini, saya akan sajikan presentasi ceramah mengenai barang-barang yang kecil, seperti virus, mikrobiologi yang lain. Tanpa harus ceramah, Allah menghadirkannya di depan mata kita. Betapa orang kemudian mempelajari secara nyata tentang hadirnya virus yang melumpuhkan sendi kehidupan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, kembali kita ke sinergi dalam semangat kebaikan. Nah, terkait dengan kehidupan kita di UISI, luar biasa dosen-dosen pengajarmu dan pimpinan di UISI itu. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, ada yang bertanya, apakah yang menjadi kesukaan Bapak sekarang ini? Secara tidak terduga Allah menghadirkan saya di kumpulan orang-orang soleh dan soleha di UISI yang selalu mengingatkan akan kebaikan dan menjauhkan dari sebuah kemudaratan atau kezaliman. Termasuk di akhir Maret saya diminta rapat mendadak tentang biaya pulsa pengganti kuliah online. Oke, ada di antara kita yang namanya Stefanus. Bapak Stefanus, Bapak Stevi adalah direktur keuangan kita yang sudah pamitan di akhir bulan ini, bulan yang lalu, dari UISI untuk kembali ke ITS menempuh program doktor. Pak Stefanus memberi gambaran-gambaran. Pak Stevi memberi gambaran tentang apa yang bisa disisihkan dari itu. Dan alhamdulillah dengan bekerja sama koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, dengan Presiden BEM, saya menyampaikan kepada mahasiswa UISI bahwa hingga akhir masa online ini, kita akan terus membayarkan santunan biaya bantuan pulsa untuk kuliah online. Karena itu selalu tersedia. Oke. Setelah itu, dengan hadirnya berita tentang new normal, bahwa sendi-sendi kehidupan manusia selain masalah kesehatannya, setelah ditinggalkan pamit oleh COVID-19 nanti, apakah yang belum bisa kembali sehat seperti semula? Yaitu segi kehidupan perekonomian. Pasti itu akan dilemahkan. Semua dosenmu, pimpinan rapat. Rapatnya buat apa? Buat memprediksi sebuah cash flow. Ya. Yang pada akhirnya akan diberikan sebuah kebijakan. Konsepnya yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Konsepnya yang akan saya sampaikan, bahwa tidak tertutup kemungkinan hal-hal yang buruk akan terjadi, yaitu satu, berkurangnya jumlah mahasiswa baru yang bisa berkuliah di UISI. Tapi kita tidak tahu, jangan-jangan setelah bulan Juli, yaitu setelah kita mendengar pengumuman SBMPTN, maka akan makin banyak mahasiswa UISI dibanding tahun sebelumnya. Sandarkanlah segala kehidupanmu dalam kasih sayang dan ridho Allah. Kita selalu akan membudayakan itu. Siapa tahu. Tapi untuk menjagai itu semua, saudara sekalian, sudah disiapkan sebuah skenario dengan sebuah prediksi. Prediksinya itu macam-macam alternatifnya. Misalnya,
Kalau 50% mahasiswa baru yang mendaftar dan 50% mahasiswa lama yang mampu membayar dengan baik, lainnya tidak baik, bagaimana kondisi keuangan kita? Gitu ya. Pada prinsipnya kita masih akan tetap aman. Ya. Kalau yang mendaftarkan baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru itu dalam prediksi 70% sehat. Ya. Yang 30% adalah butuh bantuan. Kita masih bisa berjalan dengan normal. Namun diperlukan sebuah kelurusan niatmu seperti pejuang-pejuang kehidupan yang lain. Yang tidak akan mengaku miskin tatkala dia memang mampu. Itu adalah sebuah kerelaan keikhlasan yang dimiliki oleh pejuang-pejuang kehidupan. Saudara, kalau bisa mengerti tentang yang saya maksudkan, saya bisa menangis akibat mendengar ternyata dokter-dokter dan perawat itu tidak pernah pulang. Bukan di hotel untuk bersenang-senang. Di tengah-tengah bahaya yang mengancam jiwanya. Dan masih banyak lagi. Termasuk saya sampaikan hormat dan apresiasi saya kepada alumni UISI pada khususnya. Yang menyumbang, bahu-membahu, memberikan sumbangan untuk disampaikan dalam bentuk alat-alat medis, alat pelindung diri, ke puskesmas yang ada di Jawa Timur ini. Luar biasa. Tatkala orang-orang yang baru tumbuh itu belum mapan tingkat perekonomiannya, sudah mulai memikirkan menyumbang. Terima kasih saya kepada dosen-dosen UISI, guru-gurunya, yang mengajak dalam keseharian untuk menjadi membangun sikap karakternya yang seperti itu. Sinergi semangat kebaikan dalam ridho Allah itu adalah kekuatan UISI yang dibangun. Nah, dengan tidak, tolong noise-nya dihilangkan, dengan tidak mengabaikan pengembangan akademik seperti pembangunan laboratorium, ya sudah dihitung ulang semua prediksi-prediksi keuangan. Laboratorium virtual itu akan direalisasi. Insya Allah hingga bulan Agustus dia akan kita resmikan bersama-sama. Dambaan saya adalah bisa ikut meresmikannya. Tentu saja secara offline. Masa gak pengen makan bareng lagi? Senang saya. Makan bareng-bareng sampai semua. Saya ini sudah memimpin lama. Dan sepanjang sejarah kepemimpinan yang saya lakukan, saya mengharap sebuah keluarga lebih daripada sebuah kantor. Oleh karena itu saya tidak pernah untuk merasa Riko. Adakah ada anak-anak SIM di sini? Ya, yang kalau latihan band sama saya si Farikun itu kadang-kadang ya lupa, Ozzy ya. Kalau dia lagi duduk di meja, saya ada duduk di lantai ya. Oke. Mungkin dikira saya tukang sapu. Gitu ya, tapi tidak ada masalah. Karena kita hanya menginginkan sebuah persatuan, kesatuan yang saya sampaikan dengan itu. Nah, saudara sekalian, bulan Agustus itu saya targetkan laboratorium virtual kita sudah jadi. Apakah laboratorium virtual itu? Bukan lab fisik, tapi sebuah laboratorium yang sebuah ruangan dengan 3 layar lebar. Masing-masing layar bisa memodulkan alat praktikum yang berbeda. Misalnya ini refrigeration dan air conditioning system. Ya, yang di sebelah sana adalah tentang internal combustion engine. Ya, atau inilah proses pembakaran. Mari kita mulai 3 grup praktikum.
ada gambar tangki, ada gambar kompresor, ada gambar pompa yang bisa berinteraksi dengan kita. Tekanlah tombol untuk menaikkan putaran kompresor. Oke? Oke. Dengan laju aliran massa yang bertambah besar, tolong diukur tekanan keluarnya. Naik. Pertanyaannya, dengan ilmu yang sudah diajarkan di ruang kuliahmu, mengapa tekanan discharge-nya naik? Ngerti ya? Laboratorium virtual itu berisi banyak modul. Modulnya bisa dibangun sendiri bahkan. Itu nanti kalau sudah jadi, kita akan tawarkan untuk mencari uang. Kalau sudah normal, saya akan tawarkan itu untuk teknisi-teknisi, operator pabrik yang saat awalnya dia memasuki dunia kerja perlu untuk dikursuskan, di workshop kan. Seperti itu. Juga laboratorium teknik logistik, simulation logistik dan supply chain. Itu akan dibangun sebuah dashboard yang kira-kira berupa sebuah simulasi. Ini sekarang dikirimkan sudah sampai mana gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kelak UISI ini saya ingin mendengar setelah saya tidak jadi rektor lagi nantinya, oke, bahwa UISI adalah kampus yang betul-betul isu sentral tentang corporate based university, di mana educational systemnya dibangun atas corporate base. Semuanya akan ada 3 pilar pengembangan itu, antara industri, dunia usaha, dunia industri, UISI, dan government. Saya namakan 3 pilar itu adalah triple helix system, ya, di mana corporate kita ada di dalamnya. Maka UISI akan mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang didukung penuh oleh IT, ICT, information dan computational technology. Lebih dari, kita akan menghindarkan pemakaian uang yang banyak untuk membangun laboratorium fisik. Karena tidak membutuhkan, kecuali alat-alat ukur yang diperlukan dosen untuk pengukuran risetnya. Itu. Jadi seperti itu, saudara, yang dilakukan kita itu. Nah, lalu dikalkulasi oleh Pak Stevi dan semua, saya ikut hadir 2 kali rapat untuk kemudian mengetahui bahwa kekuatan kita ada uang yang bisa disisih-sisihkan dari tidak berlangsungnya studi ekskursi dengan bisa tidak berlangsungnya perjalanan dinas, dengan tidak berlangsungnya kegiatan gathering, pokoknya itu bisa disisihkan. Jadi kalau memandang uang itu dengan pernyataan kami ini kuliahnya online, masa enggak masih bayar SPP penuh? Wah, itu harus dikaji ulang secara penuh. Bukan hanya kuliahnya. Mohon maaf Bapak, memotong pembicaraannya. Ya. Waktunya untuk penyampaian materi sebenarnya sudah habis. Karena Ya. setelah ini akan... Oke, baik. Karena setelah ini akan ada materi sesi jawab, Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Seperti itu. Sehingga ada tersisih uang. Oke? Yang bisa diakses untuk apa? Baik, untuk menjagai bantuan buat mahasiswa lama yang nanti akan ada 2 skema yang diajukannya secara khusus, tidak berlaku umum semuanya. Tetapi ada yang kelompok yang bisa disarankan mencicil berjangka. Baik Pak, dalam 1 semester saya lunasi. Oke, ada yang saya dalam 2 semester. Sangat mungkin. Dikaji betul. Mengapa dia masuk klaster ini? Yang kedua adalah yang mendapatkan keringanan jumlah SPP. Dari mana uangnya, Pak? Dari pengisian-pengisian yang dikalkulasi ulang. Sehingga kita akan bisa hidup tetap dalam bersinergi.
Yang diperlukan adalah kelurusan niat. Itu betul-betul. Kalian hidup di UISI bukan sebagai objek. Kecuali saudara menganggap dirimu sebagai objek yang bukan subjek untuk menentukan. Maka saudara juga seharusnya ikut memilih UISI seperti saya ikut memilih UISI. Dengan menganggap bahwa sesuatu yang semestinya mampu saudara lakukan, ya, terlarang hukumnya untuk mengaku-ngaku saudara adalah orang yang harus dikasihani di dalam itu. Mestinya saudara ada di garda depan untuk itu. Tapi saya sampaikan, ada yang bisa dilakukan untuk memperingan beban saudara yang tidak tertutup kemungkinan sama sekali terdampak oleh masalah COVID-19 ini, sehingga saudara perlu dibantu biaya kuliahnya. Baik, semuanya bisa berjalan dengan baik kalau kita mensinergikan semangat kebaikan dengan tujuan meraih keridhaan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ing Herman Satongko atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kali ini akan ada 2 sesi. Sebelumnya, teman-teman kalau mau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa nama dan dari program studi apa. Baik, Pak, sesi tanya jawab yang pertama yakni sudah ada 3 pertanyaan yang telah dipilih oleh teman-teman SEMA dari question box pada saat pendaftaran. Saya bantu bacakan terlebih dahulu, Pak ya. Silakan. Pertanyaan pertama dari Wulandari Kusuma Dewi, Teknik Kimia 2017. Dana lomba dari universitas tidak terbagi per prodi. Karena dengan batasan dana, mahasiswa tidak bisa berangkat, apalagi lolos lomba dikarenakan dana yang terbatas. Seperti halnya kemarin, saya dan tim saya lolos konvensi jurnal internasional di 3 negara, belum mampu tetapi membayar biaya sebesar 5-6 juta. Namun, dari dana prodi hanya memberi 3 juta. Dan kami belum mampu untuk biaya menutupi biaya yang kurang. Semoga UISI lebih memfasilitasi lagi untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi. Mungkin dari pertanyaan pertama bisa dijawab terlebih dahulu, Pak. Baik. Itu sebuah keniscayaan bahwa itu pasti akan mendapatkan perhatian yang first priority, ya, adalah prioritas utama, pasti. Masalahnya adalah magang, berangkat lomba, internasional atau nasional, semuanya terkendala masalah ini, terdampak ini. Sehingga perlu dikalkulasi ulang, yang sudah terlanjur bayar, ya, dan sebagainya. Tapi apabila itu akan dijalankan, ya, pasti hal yang semacam itu yang akan mengangkat atribut UISI, martabat UISI, ya, sebagai sebuah alat marketing, itu adalah merupakan prioritas utama kita. Oke, masalahnya cuma di situ nanti, ya. Dan akan kita coba sebuah skema-skema baru tentang magang yang tidak di industri, tapi tetap dianggap itu. Oh iya, saudara, saya lupa menyampaikan kabar berita gembira bahwa kurikulum UISI seluruh prodi hampir selesai. Oke, ada sekitar 30 SKS kemerdekaan saudara yang bisa dijadikan, ditransformasikan ke akademik. Contoh-contoh apa? Magang, saudara dapat sertifikat, ya. Topik magang yang bersertifikat yang ditulis laporannya bisa saudara ajukan sebagai sebuah skripsi dengan ganti 6 SKS. Oke, baik. Secara keseluruhan ada juga masalah ikut lomba. Saya bukan ikut lomba, saya bukan magang, Pak, tapi punya bisnis di rumah. Apa bisnismu? Bisnis kuliner. Ya silakan. Tulis bagaimana pengelolaan manajemennya.
Bisa jadi apa? Skripsi. 30 SKS saya minta semua di coupling untuk kebebasan yang disebut kampus merdeka. Ya, seperti itu. Tentu saja, siapa yang bertanya tadi? Terima kasih atas saran saudara. Mohon izin Pak Rektor, boleh menambahkan? Iya. Ya, Mbak, sebagai informasi untuk yang lainnya juga, kalau untuk lomba dikti itu kemahasiswaan memfasilitasi. Jadi nanti akan ada seleksi dari kemahasiswaan, kami bimbing dan kami kirim. Namun untuk lomba yang selain dikti, kemahasiswaan menyediakan bagi yang sudah masuk final. Jadi kalau yang Bapak penyisihan sudah lolos, baru bisa mengajukan di kemahasiswaan. Insya Allah akan kami fasilitasi. Itu untuk lomba ya. Kalau konferensi mungkin bisa dibicarakan dengan LPPM, karena bisa nambah KPI LPPM. Seperti itu. Jadi apapun silahkan nanti dikomunikasikan dengan Kahima, mungkin jika ada kendala, atau langsung dengan Bu Puji atau Bu Yunita. Pasti ada solusi ya. Jangan dipendam sendiri. Ya. Atur nuwun Pak Rektor. Terima kasih. Oh ya, jadi lupa saudara, saya mengatakan ini betul-betul ada era baru yang bisa mengirit dana. Seperti BUMN sekarang rapatnya online. Semua webinar internasional juga online. Mengirit biaya transportasi perjalanan. Ya, saya akan sarankan mahasiswa yang tidak terkendala COVID karena keberangkatan, karena ditunda, silakan sekarang mendaftar konferensi internasional yang lewat webinar sebagai penyaji makalah tentu saja. Ya, dalam forum kemahasiswaan tentu ya. Oke. Nanti dana yang dibayarkan untuk membayar konferensinya itu yang bisa diambil dari yang semula itu harus dibayarkan untuk biaya perjalanan. Oke, terima kasih. Ini kayak yang bertanya tadi. Ya, silakan. Ya, Pak. Baik, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulandari atas pertanyaannya. Langsung saja kita ke pertanyaan kedua dari Fajar Arif Kurniawan, Manajemen Rekayasa 2018. Semoga UISI cepat memperlakukan kuliah normal seperti dulu. Karena sebentar lagi Pemkot Gresik juga sudah mendapatkan persetujuan Presiden untuk program new normal. Ya. Pertanyaannya? Kira-kira apakah dari pihak UISI sudah siap Pak untuk melakukan kuliah new normal ini? Karena dari Pemkot Gresik sendiri juga sudah ada wacana untuk melakukan new normal. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Senin di hari dirumuskannya Pancasila, kita rapat tentang new normal. Oke. Tapi yang saya sayangkan itu adalah kultur baru, kuliah online ini hendaknya dipakai sebagai suplemen utama. Jangan dihilangkan, ini sudah bagus ini. Loh, saya sampai lupa ketemu saudara Iis, Elvi, saudara Dani Eko Wahyudi, ya, tak kira di gedung B. Ya, oke, tidak ada batasan ruang kita untuk rapat, gitu ya. Nah, seperti ini akan mengirit dana kita yang pada akhirnya akan jatuh pada sebuah situasi untuk bantuan bagi yang memerlukan bantuan dana. Seperti itu ya. Yang saya inginkan itu adalah mentalitas kita untuk ikut memilih. Jadi menyiarkan masalah rumah tangga kita dalam berita-berita yang kurang baik, dalam keadaan yang tidak senyatanya. Lebih baik saudara tidak ngaku orang UISI. Ya, karena mentalitas seperti itu mestinya tidak dimiliki oleh mahasiswa.
silakan. Jadi kami sudah siapkan instrumen new normal yang akan diterapkan itu, walaupun indeks angka kerawanan kita di Jawa Timur rata-ratanya berkisar 1,4 hingga 2. Berapa mestinya yang bisa menerapkan new online? Saya sudah bicara ke staf ahli presiden. Tolong dikaji ulang. Saya bukan anti new normal. Tapi kalau kita sudah di bawah 1 bilangan kerawanan itu, kita akan laksanakan. Prediksi saya adalah di pertengahan Juli. Kalau semua orang bisa melaksanakan kedisiplinannya, tentu kondisi itu bisa kita capai seperti yang dicontohkan di Korea Selatan, di Jepang, ya, dan beberapa negara, salah satunya adalah Vietnam. Oke. Tapi Surabaya ini paling parah. Hati-hati saudara. Lebih baik kalau saudara masih menyayangi kesehatanmu, ya, jangan berpelesir ke Surabaya. Sudah gitu banjir lagi kemarin. Semua orang yang sudah menjaga rumahnya dari tamu, dan dari tamu, dari kotoran, ada tamu yang tak diundang, air selokan masuk rumah. Itu seperti ketamuan 1.000 orang itu. Nah, seperti itu. Dan setelah banjir selesai, tidak satupun pemerintahan dari desa yang berinisiatif untuk memberikan siraman disinfektan. Kita terlalu lambat berpikir, selalu. Dan UI saya perhatikan, selalu ada di garda depan untuk sesuatu yang menyelesaikan solusi. Jadi terima kasih, saudara sangat maju berpikir. Bukan hanya kamu. Saya sudah rindu ketemu offline dengan Pak C, dengan Pak Habib, dengan Bu Puji, ya, dengan Rutin, ya, dengan siapa Mas Kon jeneng mulali aku, Syarifan Nur Aini, bukan anak sing ngarep dhewe ganteng iki sapa jeneng ini. Woi, kamu yang nampak kameranya itu, sebut namamu. Nah, yang pegang dagu itu. Wildan, Pak. Siapa? Wildan. Wildan, Pak. Iya. Lama nggak ketemu kita, nak. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan ketiga, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu membacakan di sesi kedua. Pertanyaan ketiga dari Lanang Pangestu, Teknologi Industri Pertanian 2017. Semoga ada keringanan dari pihak kampus terkait pembayaran UKT, yang mana dampak dari pandemi ini mempengaruhi perekonomian orang tua. Dan terkait pembelajaran mengajar, dosen memberikan toleransi kepada mahasiswa yang mungkin ada permasalahan akses jaringan sehingga tidak bisa mengajarkan tugas. Mungkin dari pembahasan UKT, Pak, bisa dijawab. Oke. Seperti di paparan materi saya sudah sampaikan bahwa antisipasi tentang itu sudah kita rencanakan. Dibuatlah sebuah alur alternatif tentang cash flow kita. Oke. Dan pada prinsipnya akan ada sebuah solusi yang klasternya bisa satu sama lain yang berbeda. Ada pejuang-pejuang yang tetap akan mengatakan bahwa saya mampu membayar normal, karena saya tidak ingin dimiskinkan, karena saya memang mampu. Supaya universitas ini bisa membantu orang-orang yang memang perlu dibantu. Mudah-mudahan mentalitas pimpinan yang saudara miliki bisa seperti itu. Nah, klaster yang lain adalah yang diizinkan menyicil dalam jangka waktu, misalnya 1 semester. Oke. Dan kita sudah membangun sistem
pelacaan database yang bisa mengidentifikasi satu dengan yang lain, ya. Ini siapa yang mencicil dan sebagainya. Yang klaster ketiga adalah klaster yang mendapatkan pengurangan, bukan cicilan tapi pengurangan. Di sebuah rapat kira-kira 3 minggu yang lalu, rapat akademik, kami sudah putuskan dengan instruksi saya bahwa semua mahasiswa yang terkendala bukan karena COVID, meninggalkan kampus karena bekerja, lebih dari 2 semester, ya, pada yang mana dia hampir selesai, mungkin kurang 1 semester, mungkin tinggal TA, ya, mungkin hanya karena masalah revisi TA, oke, tapi meninggalkan kampus, mungkin karena syarat TOEFL, oke, tapi sudah meninggalkan kampus 3 semester misalnya, sehingga dia merasa berat, punya utang yang belum dibayarkan. Apa perintahnya? Untuk yang kasus-kasus khusus seperti itu, suruh balik ke kampus, selesaikan studinya dalam 1 semester, utangnya tidak perlu dibayarkan. Tetapi saat Anda bayar 1 semester untuk menyelesaikan TA, studinya itu yang harus bayar. Tapi 3 semester yang sebelumnya, Pak, ini kasus khusus. Kalau tidak dibijaki, tidak akan bisa diselesaikan. Nah, beban UISI itu adalah beban rumah tangga. Kita ini keluarga, bukan kantor. Oleh karena itu, sebaiknya disampaikan seperti itu. Dan ada bantuan itu bagi yang merasa tepat menerima bantuan semacam itu. Bukan yang mampu. Oke, ada cerita menarik nih. Sedikit boleh ya? Ambil waktu ya. Oke. Sedikit tuh. Oke. Pada suatu ketika saat saya memimpin ITS, ada seorang dokter dari Malang. Katanya mengatasnamakan dokter pemerintah, bukan swasta, sehingga merasa tidak cukup uangnya. Maksud Bapak datang ke saya adalah minta keringanan SPP 50%, Pak. Oh baik, mana dokumennya? Iya, saya ambil. Setelah saya bawa, dia mau pamitan, saya ceritai. Oh, jangan pergi dulu, saya punya cerita. Di tahun lalu ada yang semacam ini. Lalu saya iyai. Oke. Dan orang itu tahun lalu itu pergi keluar kampus. Nah, di bundaran ITS keluar kampus, sedannya dihantam oleh truk. Beliau selamat, tapi mobilnya hancur. Sudah, silakan Bapak pergi, saya terima pengajuan keringanan SPP. Dia pergi, dokter ini. Nggak sampai 1 jam balik. Pak, saya ambil Pak pengajuan saya Pak. Mohon maaf ya Pak, saya ini sebenarnya saya ini mampu. Gitu. Oh ya sudah. Supaya dia takut dihantam truk. Seperti itulah saudara sekalian. Mentalitas, ada yang mentalitas pecundang, ada mentalitas juara, ada mentalitas pejuang. Ada uang untuk yang memerlukannya. Tetapi bukan berarti semua akan disamakan. Dan saya akan tindak lanjuti itu dalam rapat-rapat untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Terima kasih atas pertanyaannya, saudara dari TIB. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Lanang Pangestu. Sudah cukup jelas sekali penjelasan dari Pak Rektor. Kalau begitu langsung saja kita masuk di sesi kedua. Nah, sesi kedua kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian yang sudah bertanya di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari kewarganegaraan J024. Mungkin bisa menyalakan mikrofonnya untuk membaca pertanyaannya. Apakah mungkin saya bacakan saja Pak ya, sepertinya tidak bisa dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai new normal. Bagaimana dengan UISI sendiri Pak? Jika keadaan saat ini memang pemerintah menganjurkan new normal,
Bagaimana jika ada mahasiswa yang sudah terlanjur pulang kampung, di mana wilayahnya juga daerah red zone, kembali ke detik dan belum tahu juga kebijakan atau protokol yang ada di setiap kampung berbeda-beda, terkait adanya warga pendatang yang memasuki wilayah. Waalaikumsalam. Seperti itu pertanyaannya. Baik. Saya ini kepala rumah tangga UI. Kofifa itu junior saya. Risma itu murid saya. Oke. Jadi saya berhak menjaga, melindungi keselamatan dan kesehatan saudara semua. Tidak ada. Jangan takut sanksi. Kita yang tahu urusan kita. New normal kita terima, tetapi indeks keselamatan tentang risiko kita tunggu. Tidak kok lantas semua ikut new normal karena sudah saatnya new normal. Ya silakan. Tetapi new normal yang seperti apa? Kita akan bahas hari Senin. Kemarin dipimpin oleh Profesor Cipto. Besok Senin rapatnya. Oke. Siapa tahu tentara Allah virus COVID-19 ini ditarik pulang ya pada bulan awal Juli ya. Ingat enggak flu burung SARS-MERS yang sangat menakutkan kita, ngegiri sih itu. Daya bunuhnya 10 kali dibanding COVID-19. Tapi daya tularnya 1/10-nya. Itu juga gitu, tiba-tiba aja hilang. Nah, kita siapkan itu. Jangan khawatir. Saya itu sudah kangen kopinya Bu Erna, ya. Kopi kapal api di Pantri itu. Ya. Wah, luar biasa itu. Apalagi yang membawakannya Pak Habib Bari. Yes. Jadi seperti itu. Menyenangkan ya. Jangan terlalu legal hubungan kita itu. Tapi yang paling bagus adalah luruskan niatmu. Karena semua ada tata caranya. Ya. Nah ini tanya ya. Baik. Lanjut. New normal. Bila tidak memungkinkan, walaupun Kofifa bilang, kita new normal. Saya bilang, oh tidak. Belum. Ya. Jangan khawatir. Kita punya WA group dengan orang tua mahasiswa. Saya terima saran dari ibu bapak saudara sekalian semua. Di dalam banyak hal, keuangan, di dalam hal tentang kemahasiswaan, keselamatan, dan sebagainya. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Dari kewarganegaraan mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Rektor kita, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Jika tidak, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua terlebih dahulu. Pertanyaan kedua dari Dani Eko Wahyudi. Mungkin Kak Dani Eko Wahyudi bisa menyalakan mikrofonnya untuk berbincang langsung kepada Pak Rektor. Silakan Dani. Halo Kak Dani. Oke, mungkin saya bacakan saja Pak ya. Dari Kak Dani Eko Wahyudi, terima kasih Pak, nama saya Dani Eko Wahyudi dari Teknik Kimia. Di sini saya mau menyampaikan aspirasi Pak untuk merealisasikan maket perencanaan pembangunan yang telah terpajang di lobi kampus A dan B, agar bukan hanya sekedar menjadi harapan mahasiswa baru ketika baru menginjak kaki ke lobi-lobi kampus. Saya ingin bertanya, kemana arah tujuan pembangunan yang akan dilakukan UISI, mengingat kurang lebih 2 tahun belakangan ini kurang adanya progres pembangunan yang signifikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dani. Pembangunan fisik, iya. Sejak kampus B, kita
memang belum bangun. Hingga bulan, oh ya, saya lupa nyampaikan. Kuliah kita di semester depan ini mulainya Oktober. Ya, bukan di Agustus atau September. Banyakan universitas yang tergabung di Aperti memulainya Oktober. Sehingga pembangunan laboratorium itu yang sudah kami siapkan itu kurang lebih dananya termasuk alat-alat ukur adalah 3,5 miliar, ya itu akan kita realisasi di bulan September, insya Allah. Mudah-mudahan termasuk laboratorium bahasa yang cukup memadai. Jadi nanti syarat TOEFL itu bisa kami tarik ulang untuk tidak disyaratkan kalau kondisinya sudah memungkinkan, yaitu pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum baru diselenggarakan di 2 semester. Setelah itu ada pelajaran yang tidak ber-SKS yang namanya English for Special Purpose. Ya, dimulai dari semester 3 hingga semester 7. Tidak ber-SKS. Itu adalah kelas bahasa Inggris untuk diskusi bahasa Inggris. Ukurannya apa Pak kalau bisa itu? Tugas akhir, skripsi, presentasinya harus dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Dan dalam menulis extended abstract yang panjang, dilaksanakan dengan dalam bahasa Inggris. Sudah nggak pakai TOEFL. English itu urusannya adalah bisa, bukan lolos. Ya. Jadi seperti itu. Bahasa laboratorium logistik untuk simulation gitu ya. Dan yang tidak kalah penting saudara, bukan pembangunan fisik saja. Dosen-dosenmu yang siap berangkat ke luar negeri ada 14 yang lain. Paling tidak 10. Yang sudah di luar banyak. Pak Andaru sekalian dengan Bu Ufafa sudah ada di Hiroshima. Ya. Jadi pembangunan manusia SDM sangat perlu. Kebanyakan universitas swasta itu menjual diri dengan membangun gedung. Bahkan bukan lab, tapi gedung. Di India itu kampusnya yang terkenal di aerodinamik yang pernah saya kunjungi. Itu kayak ruko. Kayak kelompok ruko gitu. Kampus kayak ruko. Tapi publikasi jurnalnya Q1, Q1. Luar biasa. Dengan apa Pak? Tidak ada labnya gitu. Simulation lab. Numerical simulation. Mathematical modeling. Maju. Seperti itu. Kenapa? Saya kasih gambaran buat saudara sekalian ini ya, biar tahu. Berapakah jumlah SPP dari, jumlah uang yang dibayarkan untuk gaji di ITS? 140 miliar. Dari mana? Dari negara. Seberapa yang didapatkan UISI tiap tahun dari SPP mahasiswa saja? 28 miliar. Bukan hanya untuk gaji. 40%-nya gaji. Membiayai saudara sekalian itu. Dan kita harus survive sebagai kampus yang maju. Kampus yang berusia 4 tahun sudah dapat akreditasi B. Itu karena sinergi kita dalam kebaikan. Jadi kita geser sedikit cara pandang kita tentang membangun. Karena uangnya yang sedikit harus kita kontrol, termasuk untuk membiayai kekurangan saudara yang terdampak masalah ekonomi, itu adalah kita utamakan. Gitu. Jadi bukan seperti itu. UNER itu membayari pulsa sudah 1 halaman penuh di koran. Di Universitas Erlangga, ya.
UISI tidak sekalipun keluar di radar Gresik, ya. Gak masalah. Terima kasih si Dani, ya. Diingatkan akan target kami, ya, bahwa tentang realisasinya laboratorium. Laboratorium teknik kimia juga akan mengalami, yaitu laboratorium virtual yang saya katakan tadi itu miliknya teknik kimia, yang bisa dipakai manajemen rekayasa dan TIP. TIP sendiri saya katakan gini, saya menengok di TIP, di NIPI, saya tanya gini, ini dapur umum ya? Loh, lab Pak. Oh, lab. Tak kira dapur untuk membuat kue. Coba saya tanya sekarang ya, kalau memang ini lab, berapa kekrispian, angka kekrispian dari pastelmu, pastel tutup ini? Berapa? Loh, gak ada Pak? Ada. Surface tension dari material tepung yang kering itu disebut crispy, yang enak seperti apa? Karena ini teknologi pengolahan bahan itu pangan. Oke. Berarti harus dilengkapi alat-alat ukur yang mengukur humidity, surface tension, ya, dan sebagainya. Bukan ruang labnya dulu, karena uang. Nah, saudara sekalian, kalau begitu bagaimana cari uangnya, Pak? Kita buka sekolah reguler sore untuk karyawan. Menyusul tahun depan kita buka prodi baru, K3 yang lagi in di Indonesia. Kenapa harus K3, Pak? Sebab ketuanya Jawa Timur, Habib Bahari. Dan itu prospektif. Gitu. Mudah-mudahan kita setelah masa pandemi itu, kita bisa memetik buahnya. Juga alat-alat lab yang kita sudah sampaikan itu akan kita minta untuk menggunakannya meroyek, mengatasi masalah dunia usaha, dunia industri ke UISI dengan berbayar, ya, dengan berbayar. Untuk intellectual output yang kita berikan, kita harus minta bayaran. Bayaran itu untuk pengembangan laboratorium. Itu namanya revenue generation untuk other resource, ya, dari sumber-sumber yang bisa kita dapatkan selain dari SPP. Gitu ya. Tapi terima kasih. Lanjut. Silakan lanjut. Terima kasih dari Kak Dani. Terima kasih dari Kak Dani atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bayu Alfiansyah selaku Presiden saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rektor. Semoga Pak Rektor dan keluarga diberikan kesehatan. Saya sampaikan minal aidin wal faizin juga untuk semuanya. Kondisi pandemi mengharuskan dunia pendidikan untuk memikirkan kembali bagaimana mendidik generasi pasca pandemi. Tidak hanya pendidikan intelektual, tapi juga pendidikan karakter. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana skema UISI untuk mendidik karakter mahasiswa pasca pandemi COVID-19 ini? Mungkin bisa dijawab, Bapak? Ya. Tengoklah apa yang saya tulis di profil saya. Itu bertahun-tahun tidak saya ganti. Sejak saya kenal BlackBerry. Isinya gini. Hiduplah yang menghidupi. Itu. Jadi selalu kita berusaha, berupaya dengan apa yang kita punya untuk memberi. Berikanlah apa yang kamu mampu. Janganlah memposisikan dirimu sebagai tukang meminta-minta.
Apakah saya berarti tidak bisa minta? Silakan. Karena ada hak di fakir miskin dan kaum duafa di dalamnya. Seperti itu, saudara sekalian. Sehingga pendidikan karakter kita itu adalah pendidikan karakter implementatif. Kreativitas. Kita juga punya ini. Halo? Ini Mas dari mana ya? Oke. Maaf, Puji, mikrofonnya bisa dimatikan. Ya. Jadi langsung kita dari akar masalahnya. Ikut menangani saudara-saudara sekalian, BEM mahasiswa juga ikut tandang gawe saat ini untuk berada di garda depan membantu pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19. Itu antara lain. Dalam hal kreativitas. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau yang kita panggil mahasiswa berprestasi di wisuda itu bukan hanya karena IP. Siapa itu? Penggiat-penggiat kreativitas. Penggiat-penggiat organisasi. Penggiat-penggiat masalah sosial kemasyarakatan. Panggil ke depan. Ini bermartabat, berprestasi. Itulah UISI kita yang punya SKPI, Satuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Oke, cari di BTS bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter kita. Oleh karena itu saya sering katakan, saudara hendaknya lulus bukan dari ujian kelas, tetapi lulus dari ujian kehidupan yang belajar di UISI. Ikut apa kamu? Saya penggiat kreativitas. Seperti itu. Saya ini Pak, pengamat lingkungan hidup khusus untuk konservasi air. Loh, kok top Bon? Ya, iya karena saya di Gresik Pak, rawan terhadap pencemaran lingkungan. Seperti itu. Nah, BEM maupun Senat, RJP kita sudah jadi, rencana jangka panjang kita, yang lebih realistis. Hingga tahun 2030, saya sudah susun. Oke. Sehingga kita bisa melihat tahun 2024 apa yang tidak kita capai. Gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saat diberikan di mahasiswa baru itu bukan janji-janji. Kecuali kalau saudara melihatnya sebagai bangun fisik. Bangun fisik kita kenapa tidak dilakukan? Yang mau dibangun lokasinya bermasalah. Tahu enggak? Yang sudah kita dapat tidak. Tetapi yang dulu dijanjikan mau dikasihkan UISI, sekarang ini master plan-nya masih digantung lagi. Maksudnya gini, oh ya sebentar ya, jangan dulu ya gitu ya. Jangan dulu, nanti dulu gitu. Saya itu pengen bangun kampus, kantin kampus di area kampus B. Tetapi di mana? Nanti nggak boleh. Seperti itu. Oke. Kita berdoa bersama ya, bahwa nanti di bulan akhir Agustus bisa offline gitu ya, untuk bisa meresmikan banyak kejadian itu, ya dilanjutkan dengan doa bersama. Ya. Menang gitu, senang. Oke. Terima kasih atas sarannya tentang pendidikan karakter. Presiden BEM itu ya, yang tanya tadi. Iya, Bapak. Oke. Kok yang tanya nggak bisa keluar wajahnya ya, seperti Mas Diman. Oke. Atau mungkin Bayu bisa tanya langsung? Iya,
Iya, boleh Kak Bayu, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi kepada Pak Herman. Atau mau diberi tugas Pak Rektor, silahkan. Sebentar ya, salah satu pendidikan karakter itu adalah kearifan lokal. Boleh 1 menit saya minta waktu? Saya mau ngambil sesuatu. Boleh. Iya, ya, Pak. Mohon maaf, agak susah sinyalnya. Kameranya dinyalakan dong. Oh iya, Bu. Oh, ini yang saya ambil. Mau tak tunjukkan keris yang bagus itu seperti apa? Itu panjangnya kurang lebih 1 meter. Ini keris sungguhan dari Blambangan. Tolong di-zoom-kan saya, hostnya. Itu bergerigi Pak Rektor? Iya, kayak lipan. Ah, Kalau ini kena pembuluh darah kita, dokter ahli saraf siapapun sulit menjahitnya. jangan macam-macam dengan Pak Rektor ya. Jangan. Ini bukan untuk membunuh orang. Waktu saya jadi walinya ponakan saya, besannya itu kolektor pusaka. Maka saya tidak mau kalah. Saya bawa keris panjang saya ini, bukan untuk di pinggang, tapi saya taruh di pundak kayak pendekar Satria Kamandanu. Orang segedung ketawa kepingkel-pingkel. Ini keris sungguhan. Kertas yang lampiran kertas saja saya sobek ini tanpa digesek-gesek, seret, putus. Dan yang kayak ginian ini baru saya mau koleksi. Oke. Ada sih yang paling berharga secara uang. Keris sepanjang ini semuanya dari emas murni. Saya dapatkan dari Brunei. Kata anak saya, yang lain-lain enggak mau, Pak. Itu aja saya minta gitu. Coba lihat. Semua bisa lihat kan? Bergerigi nih kayak lipan. Jadi kayak apa ya? Kayak sisir. Nah, saya tukang klinik ya? Bukan. Saya profesor aerodinamik, khusus kompresor aerodinamik. Kenapa saya seperti ini? Saya pendekar percaya diri. Saya bekas gitaris Andromeda. Saya, Bapak Saudara sekalian, yang akan menemani saudara lulus kuliah di UISI dengan berkeluarga mensinergikan kebaikan dalam keridhaan Allah. Saudara sekalian, itulah pendidikan karakter yang sesungguhnya. Saya tidak pernah merasa jadi ilmuwan besar. Ya, saya sudah punya semua. Bukan kekayaan, tetapi kekeluargaan di mana-mana. Kita akan buat acara-acara sedemikian ini dengan mudah, Bu Puji, sekarang. Oke? Yang tidak ada itu memang kuenya. Ya, itu. Ini poso gak poso podo ae. Oke. Iya, namun sayangnya Pak Rektor, beberapa orang tua dan mahasiswa itu sepertinya masih menganggap ini tuh kayak liburan gitu Pak. Jadi orang tua mengadukan anak-anak sudah mulai bosan di rumah gitu. Iya. Diberi tugas, itu kabarnya menyampaikannya terlalu banyak tugas.
Dan saat kuliah itu kamera dimatikan, saya curiga kamera dimatikan itu ada orangnya atau enggak gitu Pak. Kadang saya panggil itu enggak respon. Jadi mungkin Pak Rektor perlu memberi apa ya Pak, tuturan semangat atau meluruskan barangkali selama ini adik-adik itu masih salah arah, jadi menganggap kuliah online itu bukan kuliah seperti biasa. Itulah yang menyebabkan mereka menyampaikan kuliah online ilmu nggak dapat. Padahal seharusnya kuliah online ini bisa dimanfaatkan, kita punya guru yang lebih banyak lagi, karena para guru bisa pada turun ini dari peredarannya, sudah hendak mengajarkan kita semua. Jadi mungkin Pak Rektor perlu meluruskan terkait itu. Juga mungkin kepada orang tua ini saya juga bingung menjelaskannya. Mungkin ada beberapa orang tua yang kurang paham, anaknya di depan laptop dikira kamu kok nge-game aja gitu, padahal itu sedang kuliah online. Itu mungkin Pak Rektor juga punya tips trik bagaimana menyampaikan teman-teman kepada orang tuanya bahwa mereka di depan laptop itu ya kuliah gitu, bukan game atau nonton film gitu. Tapi kalau kenyataannya nonton drakor, mungkin nggak tahu loh ya. Ini yang saya anggap yang memang benar-benar kuliah pakai laptop. Teman Pak Rektor. Ya, terima kasih Bu Puji. Mahasiswa sendiri yang harus berhubungan baik dengan orang tuanya. Seperti itu. Selain saya sampaikan sesuatu di WA Group, saya kira hampir semua orang tua justru sebagian besarnya itu sangat menyayangkan kalau ada kuliah saat ini yang di-offline-kan. Siapa yang mau bertaruh nyawa anaknya? Saya kasih gambaran ya. Menteri Karya Sumadi cuma sekali aja ketemu sama Menteri Belanda itu. Hampir tewas ya. Tidak sampai 14 hari, 2 hari kemudian dia sudah tidak bisa bernapas. Itulah alasannya mengapa kuliah online itu diselenggarakan. Tapi itu cara Allah yang lain untuk membuat kita memulai menggunakan kemajuan teknologi ICT untuk melaksanakan kuliah online. Enak saya sini. Kalian kan tidak pernah melihat keris saya kalau tidak online. Ya toh? Oh, kayak gini. Ini gitar Gibson. Ya. Gitar Gibson, Fender ada di sini semua. Senang. Tidak ada lagi dan yang bisa kita syukuri seperti itu. Baik, sampaikanlah kepada orang tua Anda secara terbuka. Nah, kita ini patut bersyukur bahwa dalam situasi kayak gini ini kita masih bisa bersekolah. Karena jalanan yang kita lalui itu memang mengerikan. Kadang-kadang setelkan film dari Ekuador, ya, menguburkan orang itu sampai gak sempat. Kalau saudara menunggu tempat orang buang sampah seperti apa? Menaruh sampah di depan rumah kan? Lah ini menaruh mayat ayahnya di depan rumah. Karena nunggu giliran diambil. Seperti itu. Katanya sosiolog yang terkenal dari UI itu, yang saya khawatirkan adalah sebuah tsunami pasien. Tsunami pasien itu akan menggelontor, bergelombang ke rumah sakit, dan tidak tertampung dan tertangani baik, pada akhirnya persentase yang meninggal akan meledak. Alhamdulillah, 1/4 dari yang sembuh sekarang jumlah yang meninggal. Artinya dokter-dokter itu sudah bekerja mati-matian mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena dia sudah jengkel sama kita, dia bikin tagar, terserah Anda. Seperti itu. Mangkel artinya itu. Apa dikira dia tidak bertaruh nyawa apa?
Kalian bisa bayangkan tidak sih, dahak atau swab dari penderita COVID, kalau ditarik dari kerongkongannya, digulung di botol, sampai kayak gulungan benang layang-layang, enggak putus. Seperti getahnya yang mengering dari pohon yang dibacok dahannya itu. Itu dari kerongkongan, dari tenggorokan, ke bronkus kita, masuk ke paru. Bisa dibayangkan bagaimana paru saudara tidak mau kembang kempis. Karena surface-nya dipenuhi material yang sangat lengket. Jadi, saya inginkan saudara sekalian itu dekat dengan orang tua untuk berbincang. Itu seperti itu. Sehingga hal-hal yang menyangkut koordinasi pendidikan itu jalan baik. Itulah alasannya mengapa Bu Puji membuat WA Group IKOMA, Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Tapi kalau saya keluar di situ, menulis, tidak ada yang jawab. Gitu. Mungkin entah karena apa, sungkan atau apa ya gitu ya. Oke. Gitu ya. Baik. Jadi Bu Puji, kita lanjut saja gitu. Siapa yang kemarin mengatakan itu ya? Pak Guntoro, ketua yayasan, yang bilang bahwa dalam situasi yang kritis seperti ini, ada juga orang yang melihat dari kacamata tidak pernah benar dari apa yang dilakukan orang lain. Solusinya adalah jalan terus, ya, jalan terus. Kalau kita berhenti jeda akibat memperhatikan itu, enggak selesai tugas kita. Baik, kita song-song new normal yang akan dilansir oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan melihat kondisi lingkungan kita sendiri. Tapi UISI sudah menyiapkan semua instrumennya dimulai hari Senin. Saya akan memimpin rapatnya bersama Pak Cip untuk seperti itu. Lanjut, silakan. Atau kita akhiri sudah? Baik Bapak, terima kasih. Sesi tanya jawab hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang sudah diberi kesempatan bertanya, terima kasih telah bertanya. Dan untuk teman-teman yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya, mungkin bisa di lain waktu kita berjumpa kembali. Pak Rektor, sebelumnya mohon maaf, ada titipan dari teman-teman Pak. Kata teman-teman, rindu dengan suara nyanyian merdu Pak Rektor. Boleh nggak Pak sedikit beri lirik atau menyanyi sedikit saja untuk teman-teman yang merindukan? Nyanyi bareng nggak ya? Boleh Pak, boleh. Loh, saya bukan penyanyi. Si. Nah, semua ya, Bentar ya. di Instagram dan jangan lupa berikan tag di @tema_uisi dan @saya_uisi. Oke, nanti sebelum kita akhiri sesi kali ini, kita akan adakan foto bersama lagi. Nanti untuk teman-teman boleh minta tolong dinyalakan kameranya semua ya, biar bisa ikut foto bersama. Habis bawa keris, bawa ini ya. Yang ini bareng ya. Baik, Pak. Bisa
bisa dengar baik? Bisa Bapak. Vokalisin nggak hadir di sini, vokalisin. Yang bisa nyanyi harap ikut nyanyi loh ya, malah jangan saya ikut nyanyi. Tempat aku berteduh di mana dengan segala keluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja, dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat paharan dosa berpadu. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja. Silakan ikut. Dengan segala Doa. Aku jauh, jauh, aku dekat, hati tempat paharan dosa berpadu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sangat sukses. Monggo silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara. Rasanya saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada saudara sekalian. Kita lanjutkan hidup kebersamaan kita dalam guyub rukun, mensinergikan semua semangat kebaikan kita, dan senantiasa menyandarkan kehidupan kita di dalam kasih sayang dan keridhaan Allah SWT. Insya Allah kita ini akan dalam mendapat keberkahan hidup kita.
gitar, keris, ilmu aerodinamik, semua itu hanya lantaran buat kita semua. Yang paling penting adalah hiduplah yang menghidupi. Terima kasih atas acara ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam acara-acara yang simple tapi luar biasa manfaatnya. Terima kasih atas upaya Senat Mahasiswa USI yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Waalaikumsalam. Oke, Pak Rektor. Terima kasih, Pak. Monggo bisa dilanjutkan untuk MC-nya. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Oke, terima kasih Pak Rektor atas materi yang telah disampaikan. Dan sekarang waktunya kita memasuki sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen, saya harap berkenan untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengadakan foto sesi bersama. Ya, IT apakah sudah siap? Oke, udah siap. Oke, kalau begitu bisa langsung menyalakan kameranya semua ya. Ya, Dadi. Ya. Dihitungin ya nanti. Oke. Oke, udah siap? Baik, foto kita hitung mundur ya. Mulai dari hitungan 3. 3, 2, 1. Oke, udah. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah join pada acara ramah tamah bersama Rektor pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya selaku moderator apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Dari saya Rifa Minadi Faidin, mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Rektor yang mungkin sudah live, dan terima kasih juga kepada Rifa yang telah mendampingi Pak Rektor, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk itu marilah kita mengucapkan alhamdulillah telah terlaksananya acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Albert. Apabila ada salah kata atau perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya pamit dulu ya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Teman-teman. Terima kasih saya. Maaf ya. Maaf lahir batin semuanya. Iya Bu, sama-sama.